Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman semua yang akan bergabung baik secara online maupun offline. Kita akan mulai pembelajaran kita pagi ini. Sebelum kita belajar, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan Kau berikan kembali buat kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dan melimpah buat kami Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kami bersyukur diberikan lagi semangat yang baru, kerinduan lagi yang baru untuk kami belajar, rindu belajar kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus tolong, Allah Roh Kudus tolong kami, biar kami semua Tuhan boleh mengerti apa yang kami dengar, kami pelajari pagi ini Tuhan Yesus. Itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau juga memberkati kami semua, baik teman-teman kami yang secara online maupun offline Tuhan Yesus, untuk mengikuti kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Kami sungguh percaya Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mempersiapkan hamba-Mu, biar hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya tidak sia-sia kami belajar Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami rindu belajar firman-Mu. Kami tahu itu tidak sia-sia, tapi kami percaya itu akan mendatangkan berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua saat pagi hari ini. Kita yakin percaya di dalam ketekunan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita, dalam ketekunan kita, mendalami, mempelajari bagian-bagian Alkitab. Kita sungguh yakin percaya ada berkat-berkat khusus yang telah Allah di dalam Yesus telah siapkan bagi kita. Puji Tuhan, kita melanjutkan doktrin keselamatan kita, soteriologi. Minggu lalu kita sudah mulai memikirkan dua pertanyaan. Pertama, mengapa keselamatan dibutuhkan oleh manusia dan bagaimana keselamatan ini terjadi? Itu dua pertanyaan yang dapat kita katakan menyimpulkan doktrin keselamatan. Dan kita sudah lihat minggu lalu bagaimana Alkitab menjelaskan keterpisahan yang Allah tunjukkan lewat firman-Nya, keterpisahan antara Allah Maha Kudus dan manusia penuh dosa. Alkitab pun menceritakan bagaimana usaha manusia itu hanya mendatangkan hukuman. Usaha manusia untuk mendekati Allah, untuk memasuki hadirat Allah dengan cara-cara manusiawi itu hanya menghasilkan penghukuman. Seperti Nadab dan Abihu yang kemudian mengalami kematian yang tragis. Saya mau awali pagi ini dengan pemikiran seperti ini. Jika memang sulit bagi manusia untuk menghampiri Allah, bahkan mustahil, mengapa manusia tidak dibiarkan saja menjalani hidupnya sendiri? Allah sendiri, manusia sendiri dengan dunianya. Saya bisa kaitkan dengan Kejadian 11.
Menara Babel. Kenapa sih Allah nggak biarin aja manusia bangun peradaban sendiri terpisah dari Allah? Nggak usah ngeribetin manusia. Nggak usah ngajak-ngajak manusia kembali ke Taman Eden. Kembali kepada perkenanan Allah, kepada hubungan dengan Dia. Kenapa sih ribet-ribet, repot-repot segala? Ya udah sih, sendiri-sendiri aja. Manusia sendiri, Allah sendiri. Dapat kita katakan, ya udah Allah diem aja di Taman Eden dengan urusannya sendiri, manusia di kota Babel dengan urusannya sendiri. Kenapa Allah kok ribet-ribet, repot-repot, harus turun untuk mengacaukan bahasa manusia? Kenapa nggak tenang-tenang aja Allah di Taman Eden? Ini kan pemikiran yang dapat kita ungkapkan sebagai pendahuluan di pagi hari ini. Pemikiran yang kalau kita coba renungkan, pemikiran ini pemikiran yang muncul dari orang-orang yang memang pengen hidup menurut maunya sendiri. Tentu tidak demikian dengan orang-orang yang sudah menikmati indahnya, manisnya hadirat Allah, perkenanan Allah. Tentu pemikiran seperti ini nggak muncul. Kita justru yang sudah nikmati anugerah Allah, manis, indah, nikmat. Kita yang sudah nikmati anugerah Allah, tentu kita amat sangat bersyukur atas campur tangan Allah, atas intervensi ilahi. Kita bersyukur malah. Kita malah bisa bangga demi kita Allah di dalam Yesus Kristus repot-repot, ribet-ribet menyatakan intervensinya. Puji Tuhan. Dalam intervensi ilahi kita dapat melihat kelimpahan kasih Allah. Intervensi ilahi di sepanjang sejarah manusia. Itu Alkitab sajikan, dan intervensi ilahi dalam hidup kita pribadi. Entah latar belakang kita seperti apa. Intervensi ilahi yang membuat saat ini kita bisa suka firman. Bisa menikmati bagian-bagian firman. Itu menunjukkan besarnya kasih Allah, limpahnya rahmat Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam intervensi Allah kita lihat kasih-Nya. Intervensi dalam sejarah kemanusiaan, intervensi secara pribadi dalam hidup kita. Pemikiran ini dapat kita gunakan untuk menjadi pintu masuk kepada pembahasan tentang kasih Allah, kebaikan Allah, kemurahan, anugerah Allah. Tentang apa yang Alkitab katakan tentang kebaikan, kemurahan, anugerah kasih Allah. Yang ternyata kita pun belajar pagi hari ini, itu semua nggak bisa dipisahkan dari kekudusan dan keadilan Allah. Saat kita dalami pembelajaran pagi hari ini, kita disadarkan, oh ternyata saat kita bersyukur atas intervensi Allah yang bagi kita itu wujud kasih-Nya, ternyata intervensi Allah pun itu wujud keadilannya, wujud kekudusannya, bahwa Allah nggak bisa mendiamkan, Allah nggak bisa membiarkan dosa berjalan terus-menerus tanpa dihukum, tanpa pembinasaan. Itulah pembelajaran kita pagi hari ini. Kasih, kebaikan,
kemurahan, anugerah Allah nggak bisa dipisahkan dari kekudusan dan keadilan Allah. Alkitab memperkenalkan Allah sebagai kasih. Alkitab memberi penekanan yang lebih nampaknya pada karakter kasih dari Allah. Ia bukan sekadar mengasihi, tetapi Allah adalah kasih. Dan demikian halnya saat Alkitab memperkenalkan karakter-karakter Allah lainnya. Alkitab menggunakan kata sifat dalam memperkenalkan karakter-karakter Allah lainnya, bukan kata benda. Allah adalah kasih. Itu saat memperkenalkan kasih Allah. Namun saat memperkenalkan keadilan Allah, Allah itu adil. Allah yang adil, Allah yang kudus. Tidak dikatakan Allah adalah kudus. Namun demikian, karakter-karakter tersebut bukan untuk kita bandingkan, apalagi kita tabrakan satu sama lain. Semua karakter Allah yang Alkitab perkenalkan sama pentingnya bagi keberadaannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini memberi penegasan kepada kita bahwa Allah ingin dikenal secara utuh. Saat kita bernyanyi, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Lagu ini hanya bisa sinkron antara hati dengan mulut saat kita benar ingin mengenal Allah dalam keseluruhan karakter seperti yang diperkenalkan oleh Alkitab. Saat kita milih-milih karakter mana yang kita sukai, kita pada hakikatnya sedang bernyanyi namun tidak dengan hati. Kita hanya lip service saat kita berkata, aku ingin mengenal Tuhan lebih dari semua yang kita kenal. Jika kita memilih-milih karakter, maka sekali lagi lagu yang kita nyanyikan itu sekadar lip service. Kita lihat pagi hari ini, kita sudah daftarkan tadi karakter-karakter yang berhubungan dengan doktrin keselamatan. Kita awali dengan kekudusan, baik PL maupun PB, memperkenalkan Alkitab, memperkenalkan Allah dalam kekudusannya yang absolut dan keadilannya yang tepat. Ia tidak dapat dan tidak akan membiarkan ketidakkudusan dan ketidakadilan. Kembali kita teringat kepada peristiwa Menara Babel. Tapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Sekali lagi, Alkitab memperkenalkan Allah seperti ini. Allah ingin dikenal secara utuh. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Sekarang tentang keadilannya. Keadilanmu adil, benar, tepat untuk selama-lamanya, dan Tauratmu
benar. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kudus, adil. Itulah Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Adapun kekudusan, keadilan Allah bukanlah sekadar aksesoris, seperti halnya aksesoris bagi handphone atau gadget kita. Tetapi kekudusan dan keadilan Allah itu menyatu dalam kepribadian Allah. Bukanlah pelengkap dari keberadaannya, tetapi menyatu dalam keberadaannya. Dibuktikan saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ia jatuhkan hukuman. Allah pun tak segan membinasakan bumi dengan air bah, dan tentu pada akhirnya nanti ia takkan segan mengirim manusia berdosa ke neraka. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, ada saatnya manusia berdosa dilemparkan ke dalam neraka. Kita sedang bicara kudus dan adilnya Allah. Allah gak bisa membiarkan dosa tanpa hukuman. Namun pada saat yang sama Allah pun memperkenalkan, Alkitab pun memperkenalkan panjang sabarnya Allah. Di mana dijelaskan dalam Alkitab, meski manusia terus saja mengikuti mau mereka sendiri, Allah tetap mengharapkan, menantikan pertobatan manusia sambil terus menyatakan anugerahnya. Kita kenal dengan anugerah umum. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah telah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Ini kan bicara tentang kemurahan, kasih Allah. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu, yang memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Nggak heran, orang-orang di luar kekristenan pun bisa dipuaskan hatinya oleh berkat jasmani, bisa dipuaskan, bisa ditenangkan jiwanya dengan konsep-konsep keagamaan. Anugerah umum. Allah tetap menyatakan haleluya sambil menunggu pertobatan. Namun sekali lagi, di dalam kesabaran, kasih Allah ini, kita nggak boleh lupakan kudus dan keadilannya. Jadi meski terlihat berlawanan, karakter Allah mesti kita lihat sebagai sebuah kesatuan. Melemahkan salah satu karakternya sama dengan melemahkan karakternya yang lain. Dalih, excuse, untuk melemahkan pengertian amarah Allah. Ada usaha-usaha para penafsir teolog untuk membuat Allah itu seperti Allah yang tidak bisa marah. Saat itu dilakukan, itu justru akan melemahkan juga kasih Allah. Ini yang dapat kita yakini seyakin-yakinnya. Kita nggak bisa melemahkan, menganggap remeh, membuat dalih-dalih, alasan-alasan untuk membuat Allah sebagai pribadi yang nggak seimbang dalam segala kebaikannya
dan dalam segala murkanya. Terlebih saat kita rindu memahami karya salib Kristus. Salib Kristus hanya bisa kita mengerti secara tepat jika kita memandang murka Allah dengan benar, dengan sebenar-benarnya seperti yang Alkitab jelaskan, bahwa kebenciannya terhadap dosa itu bukanlah sandiwara. Allah benar-benar benci terhadap dosa. Dan bahwa di dalam keadilannya Allah harus menghukum dosa. Saat kita nggak bisa memahami murka Allah secara benar, maka saat kita lihat karya salib, pengorbanan, penderitaan Kristus, kita pun akan dipaksa untuk melihat penderitaan Kristus itu sebagai sandiwara. Karena kebencian Allah terhadap dosa pun sandiwara. Ini yang kiranya menyadarkan kita untuk tidak tergoda melemahkan karakter-karakter Allah yang kita nggak suka. Secara manusiawi kita akan nggak suka terhadap karakter Allah yang bisa murka, yang membenci dengan sangat apa yang namanya dosa. Kita sebenarnya nggak suka. Tetapi saat kita coba melemahkan murka Allah terhadap dosa, itu sama dengan kita membuat Allah sebagai Allah yang mengasihi dengan pura-pura. Allah yang gak bisa membuktikan kasihnya secara tuntas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk bagian selanjutnya. Setelah kita membandingkan kekudusan dan kasih Allah, kita lihat kebaikan, kemurahan, dan anugerah Allah. Setelah kita diyakinkan bahwa kekudusan dan keadilan Allah tak dapat diabaikan dalam usaha kita memahami karya keselamatannya, maka selanjutnya Alkitab pun mau kita secara seimbang memahami kebaikannya. Sesuai dengan apa yang Alkitab menyatakan bahwa Allah itu baik. Seorang penulis berkomentar bahwa kata baik merupakan istilah paling komprehensif yang dapat digunakan dalam menyatakan pujian atas sesuatu yang sangat unggul. Tak ada satu pun dalam keberadaan Allah yang membuatnya tidak baik. Karena itu, kita perlu melihat karya keselamatan Allah sebagai pernyataan dari kebaikannya. Alkitab menyatakan bahwa Ia menginginkan pertobatan semua orang. Ayat yang tidak asing lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kebaikan Allah, Ia menyatakan baik dalam bentuk kesabarannya menahan diri menuangkan cawan murkanya, maupun dalam kemurahannya melepaskan manusia dari hukuman yang sepantasnya manusia terima. Ini kan konsep penyelamatan, konsep keselamatan ilahi. Kebaikan Allah Ia nyatakan bukan hanya dalam bentuk bahwa Ia sabar untuk tidak segera menyatakan murkanya, namun lebih lanjut,
selangkah lebih maju. Bahwa Allah itu baik juga dinyatakan dalam bentuk kemurahan-Nya melepaskan manusia dari hukuman yang sepantasnya manusia terima. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di beberapa bagian Alkitab, Alkitab menyandingkan keselamatan dengan belas kasih Allah, kemurahan Allah, His mercy. Di PL, kemurahan-Nya banyak kali dinyatakan atas bangsa pilihannya yaitu Israel. Di PB, kemurahan Allah dinyatakan melalui anak-Nya, Yesus Kristus. Keselamatan dan belas kasih Allah, kemurahan-Nya, puji Tuhan. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Allah menolong. Pertolongan Allah gak bisa dipisahkan dari rahmat-Nya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, belas kasihan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Kemurahan, kasih, karya selamat, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Selamatan dan belas kasih, kemurahan itu dikaitkan, disandingkan oleh bagian-bagian firman Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya, selamatan juga disandingkan dengan anugerah. Puji Tuhan. Kebaikan, kemurahan, anugerah. Kita terus lihat bagaimana Alkitab memperkenalkan konsep keselamatan. Bagaimana Allah menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Setelah minggu lalu kita sudah lebih banyak melihat kenapa sih kita perlu diselamatkan. Pagi hari ini kita lihat dari sisi Allah bagaimana Allah menyatakan keselamatannya, menganugerahkan keselamatannya pada manusia berdosa. Cara lain Allah menunjukkan kebaikannya adalah dalam bentuk anugerahnya yang menyelamatkan. Dalam PL, anugerah Allah dinyatakan dalam bentuk keluputan dari musuh dan permohonan pengampunan dosa. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan Ia berpaling kepada mereka. Kita bersyukur dengan kata berpaling di sini. Allah memalingkan wajah-Nya, melihat, memperhatikan umat-Nya, bangsa pilihan-Nya.
Ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Ini konsep-konsep yang kita perlu dalami, terus dan terus diingatkan. Kebaikan, kemurahan, anugerah itu nggak bisa dipisahkan dari kekudusan dan keadilan Allah. Kalau aku kataku, ini anugerah dikaitkan dengan pengampunan dosa. Kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Pemazmur meminta anugerah Allah, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Anugerah nggak bisa dipisahkan dari kesadaran kita sebagai makhluk berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Konsep anugerah dalam PL ditekankan pada perkenanan yang dinyatakan pada bangsa Israel sebagai umat perjanjian. Bahwa Allah setia dalam menepati janjinya, dan bahwa untuk menepati janjinya, untuk menggenapi janjinya, ia menyatakan perbuatan-perbuatan kemurahan dan cinta. Perbuatan-perbuatan kemurahan dan cinta. Sudah seharusnya kita yang menerima perbuatan kemurahan dan cinta bisa merasakan, mengalami, menikmati kemurahan dan cinta Allah. Tentu kita nggak mau mengulangi kesalahan bangsa Israel yang saat Allah menyatakan cinta Allah bagai orang yang bertepuk sebelah tangan. Kita tentu nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Allah nggak meminta terlalu banyak dari kita. Ia menyatakan cinta, kita balas cinta. Ia menyatakan cinta, lebih dahulu kita benar-benar minta kepada Tuhan. Izinkanlah aku nikmati cintamu. Lebih hari, lebih dalam menikmati cintamu. Hanya dengan cara itu ya Tuhan, aku bisa menyenangkan hatimu. Bisa membalas cintamu. Izinkanlah aku bisa mengerti perbuatan cintamu dan menikmati karya kasih-Mu. Itu kiranya menjadi doa kita bersama hari demi hari. Karena Allah kita, Allah yang memegang janji dan dalam menggenapi janjinya, Ia nyatakan perbuatan-perbuatan kemurahan dan cinta. Puji Tuhan. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Permohonan Musa bagi bangsa Israel, doa syafaat Musa bagi bangsa Israel. Ia sangat rindu berdoa. Di dalam doanya, ia sangat rindu bangsanya juga menjadi orang-orang yang tahu menikmati belas kasih Allah, yang tahu merespon dengan benar perbuatan-perbuatan kemurahan dan cinta Allah. Kiranya menjadi doa bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita, agar seperti kita yang sudah lebih lagi dalam menikmati kasih Allah,
orang-orang terdekat kita pun, keluarga kita pun bisa sama-sama menikmati kasih Allah. Dalam PB, Paulus lebih menekankan tindakan Allah saat membahas tentang anugerahnya. Dalam tulisan-tulisannya, Paulus tidak bicara tentang Allah yang berlimpah rahmat, tetapi tentang anugerah Allah yang diwujudkan di dalam salib Kristus. Tidak bicara tentang nature atau keberadaan Allah, tetapi tentang actionnya Allah. Perbuatan-perbuatan kasih Allah yang berpuncak pada salib Kristus. Karena itu tentu kita bahas tentang kenikmatan, cinta terhadap perbuatan yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Fokusnya adalah salib. Pusatnya adalah salib, puji Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, kekayaan anugerahnya. Kita bisa bayangkan di surga itu ada sebuah gudang harta anugerah, gudang kekayaan kasih karunia. Gudang yang amat sangat berlimpah. Dan Ia nyatakan dalam tindakan-tindakannya bagi kita. Detik demi detik, saat demi saat, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai detik ini, berapa tahun sudah kita jalani hidup di dunia ini. Entah berapa banyak kekayaan kasih karunia yang sudah Ia nyatakan. Baik dalam bentuk anugerah umum, terlebih dalam anugerah khusus, yaitu di dalam darah anak domba yang menebus dan mengampuni dosa kita. Sehingga kita bisa masuk ke hadirat Allah. Dalam keberanian kita menghampiri tata kasih karunia Allah untuk menikmati wajah Kristus yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketenangan bagi jiwa kita, merasuk ke dalam sanubari yang terdalam di hidup kita. Segala hormat kemuliaan bagi Allah. Puji Tuhan. Bagian terakhir pagi hari ini kita bahas tentang kasih Allah. Kita sudah lihat tadi, meski di beberapa tempat dalam Alkitab, keselamatan disandingkan dengan sabar, murah hati, dan anugerah Allah. Namun, keselamatan Allah itu paling sering disandingkan dengan kasih Allah. Puji Tuhan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Bukan karena jumlah. Hati Tuhan terpikat karena Tuhan mengasihi kamu. Tuhan memegang sumpahnya yang telah diiklarkannya kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sekali lagi, perbuatan, tindakan Allah bagi bangsa ini, bukti cintanya yang luar biasa. Namun bangsa ini kita dapati nggak membalas secara benar, nggak merespon secara tepat tindakan-tindakan kemurahan dan cinta Allah. Tuhan Yesus tolong kita semua, biar tiap-tiap bentuk anugerah yang kita bisa nikmati hari demi hari, anugerah umum, anugerah khusus, itu kita bisa responi dengan
tepat, dengan benar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lewat ayat ini kita diyakinkan bukan karena kita baik, bukan karena jasa kita, bukan karena bahwa kita nantinya akan melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan, bahwa Tuhan melihat kita ini akan kerja keras melayani Tuhan, sama sekali bukan, tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Nanti kita di bagian akhir akan diingatkan pada kedaulatan Allah memilih, melakukan pemilihan. Sekali lagi, saat kita bicara tentang predestinasi, pemilihan itu misteri bagi kita. Namun kita mau coba lihat ayat ini secara benar, renungkan ayat ini secara tepat, dijauhkan kita dari tidak bisa menikmati perbuatan-perbuatan kemurahan dan cinta Allah. Karena kita sedemikian rupa dipilih untuk bisa nikmati anugerah Allah, itu bukan karena kitanya. Seperti bangsa Israel, mereka bangsa yang kecil, paling kecil bahkan. Kalau kita mau katakan kita ini paling nggak layak dikasih Allah. Tapi Allah menyatakan perbuatan-perbuatan cinta, belas kasih-Nya kepada kita. Kiranya ayat ini jadi dasar yang cukup bagi kita untuk lebih lagi belajar dan belajar nikmati tenggelam dalam kasih Allah. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Saya kaitkan dengan renungan Bible Study yang saya sudah susun untuk di-share besok. Latihan badani itu terbatas gunanya. 1 Timotius 4 ayat 8. Tetapi ibadah itu berguna, bermanfaat dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini maupun untuk masa yang akan datang, untuk hidup yang kekal. Ayat ini mewakili 1 Timotius 4 ayat 8. Entah bagaimana Tuhan memberkati kita, tetapi itu cukup bagi kita untuk bangkitkan syukur yang luar biasa. Entah seberapa banyak Tuhan memberkati kita dalam hitungan-hitungan manusiawi. Tetapi yang penting hati kita ini bisa bersyukur luar biasa. Bisa berkata terima kasih Tuhan buat limpahnya cintamu bagi saya. Terima kasih Yesus buat karya Kalvari mengizinkan saya menikmati segala bentuk anugerah Allah meskipun saya paling nggak layak untuk terima semua itu. Sehingga benar-benar ibadah itu yang berfokus pada Kristus itu membuat kita jalani hidup baik saat ini maupun di dunia yang akan datang. Itu dengan segala kenikmatan. Puji Tuhan, segala hormat bagi Kristus yang sudah mati dan berkorban bagi kita. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku
kepadamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena nggak bisa disangkali ada saat-saat ternyata kita di hadapan Tuhan melukai hati. Nggak bisa kita sangkali. Setiap manusia nggak bisa menyangkali. 1 Yohanes berkata, saat kita berkata kita tidak berdosa, kita membuat Allah menjadi pendusta malah. Kita masih banyak kali gagal meresponi anugerah Allah. Tapi ayat ini menegaskan bahwa kasih yang Allah berikan itu kasih yang kekal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam PB, kata agape digunakan untuk menunjuk pada kasih Allah yang menyelamatkan. Dengan demikian kita dapat mengerti sebagai penutup, dengan demikian kita dapat mengerti lewat pembelajaran pagi hari ini bagaimana kesabaran, kemurahan, anugerah serta kasih Allah yang mendorong Allah menyelamatkan manusia. Ini penekanan sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Dengan kata lain atau di sisi lain, kita pun perlu yakin seyakin-yakinnya tidak ada kuasa manapun di luar Allah yang memaksanya, membujuknya, mendorongnya untuk menyelamatkan manusia. Sekali lagi, nggak ada kuasa manapun di luar Allah yang membujuknya, yang membuatnya mau nggak mau selamatkan manusia. Nggak ada, semata-mata dari dalam keberadaan Allah. Karakter Allah dinyatakan dalam memilih dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi, ketahuilah, bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan negeri yang baik itu untuk diduduki, sesungguhnya engkau bangsa yang tegar, tengkuk. Ini kita mulai lihat konsep-konsep pemilihan Allah. Yang tentu akan lebih lagi ditegaskan, khususnya saat kita belajar kitab Roma di Perjanjian Baru. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Maksud dan rencana Allah semata-mata dari dalam diri Allah, dalam pemikiran Allah, dalam rencana Allah. Ia menyelamatkan manusia, bukan karena ia didorong oleh sosok lain di luar Allah. Juga bukan karena kita yang meminta-minta diselamatkan. Bukan. Kita belajar lewat pembelajaran kita, bukan. Tapi karena maksud dan rencana Allah. Slide terakhir, minggu depan kita akan melihat beberapa teori keselamatan seperti yang diungkapkan, diajarkan oleh beberapa teolog atau penafsir. Dan tentu nggak semua teori itu benar. Karena itu sebagai dasar, kita tutup dengan paragraf ini pagi hari ini. Untuk itulah kita perlu memperhatikan bukan hanya kelimpahan kasih Allah, tapi juga kedaulatannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pemahaman yang gak seimbang saat terlalu mengutamakan, mengangkat-angkat kasih Allah, tetapi kedaulatannya disingkirkan, itu hanya menghasilkan kesesatan. Demikian pula sebaliknya, hanya mengagung-agungkan kedaulatan Allah, tetapi menyampingkan kasih Allah juga menghasilkan kesesatan dalam usaha kita, kerinduan kita memahami karya keselamatan Allah. Tentu perlu seimbang. Terdaftarkan tadi, kudus adilnya Allah, kebaikan,
kemurahan, panjang sabar, anugerah Allah, kasih kedaulatan Allah itu menyatu di dalam keberadaan Allah. Dan saat kita rindu mengenal Allah lebih dalam dari semua yang kita kenal, kita harus memahami secara utuh, menyatu keberadaan Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti Ibu Rini akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya keselamatan-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Biar kami boleh terus mengerti akan limpahnya kasih-Mu, mengerti akan kedaulatan-Mu dalam hidup kami, hingga kami boleh terus masuk dalam rencana-Mu. Hidup kami boleh terus hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu saat pagi hari ini. Kami yang tegar tengkuk Tuhan, tapi Engkau Tuhan, terus Tuhan Yesus sungguh baik buat kami. Engkau mengampuni kami, Engkau mengangkat, mengambil kami dengan kasih-Mu Tuhan. Karya keselamatan-Mu yang luar biasa Engkau limpahkan buat kami. Engkau yang begitu adil Tuhan buat hidup kami. Kami boleh ada, kami tahu itu semua karena kelimpahan kasih-Mu. Ini semua karena kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biar firman-Mu saat pagi hari ini yang kami dengar, itu boleh terus Tuhan tertanam dalam hidup kami. Itu belum terus boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami boleh meresponi dengan benar karya keselamatan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami terus Tuhan, untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai terus hamba-Mu luar biasa Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu terus mengikuti hamba-Mu. Biar teman-teman kami yang akan mendengarkan melalui Tuhan Yesus siaran ulang Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, Engkau juga melimpahkan Tuhan. Oh Tuhan, berkat-berkat yang daripada-Mu. Biar mereka boleh melihat, mereka boleh merasakan karya keselamatan yang daripada-Mu. Kelimpahan kasih-Mu, kedaulatan-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus, kami hanya taruh harap kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mengucap syukur saat pagi hari yang indah ini. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.